Islamisasi Banjarmasin dari abad ke-15 hingga abad ke-19. Jaringan sosial menurut Bambang Rudito dan Melia Famiola adalah sekumpulan dari hubungan. Hubungan tersebut mulai dari yang paling sederhana hingga memiliki banyak hubungan. Multiple relationship. Bentuk hubungan tersebut bukan hanya sekedar pertukaran atribut atau sesuatu hal pada suatu tempat atau suatu waktu, tapi dapat juga berupa aliran, flow, antara individu atau sekumpulan objek. Node Kedushin menyatakan bahwa dalam ilmu sosial ada 3 jenis jaringan. Pertama, egosentrik, yakni sebuah jaringan yang berhubungan dengan perseorangan. Kedua, sosial-sentrik, yang digambarkan oleh Russell Bernard sebagai sebuah kotak yang isinya berbagai bentuk jaringan. Ketiga, social-centric open system, yakni jaringan sosial sistem terbuka, seperti jaringan antar elit, jaringan antar pedagang, dan jaringan antar ulama. Pola jaringan sosial menurut Rudy Agustianto setidak-tidaknya mengandung 3 hal. Pertama, jaringan sosial karena kepentingan, interest. Kedua, jaringan sosial karena emosional, sentimen. Dan ketiga, jaringan sosial karena power. 1. Saluran perdagangan. Jaringan sosial pedagang muslim di Banjarmasin. Hasil penelitian, Meili Rulus, menjelaskan aktivitas perdagangan dalam kurun niaga sejak sebelum abad ke-15. Sudah bersifat besar-besaran, artinya sudah ada bulk trade. Karena adanya perdagangan beras dan lada yang memerlukan kapal dengan muatan besar. Hasil penelitian Mangwin, yang berlandaskan sumber-sumber China, bahwa kapal-kapal dagang Asia Tenggara di masa awal sudah ada yang berukuran besar. Penggalian purbakala yang mutakhir menunjukkan bahwa ada kapal yang panjangnya sampai 30 meter. Jika menelusuri sumber sejarah seperti Hikayat Banjar, Hikayat Lembu Mangkurat, Hikayat Raja-Raja Banjar dan Kota Waringin, serta tutur candi, maka disebutkan mata rantai jaringan perdagangan kapal-kapal besar China telah terbentuk, yakni jenis Wangkang dan Banawa antara Kling dan Surabaya, Giri, Gresik, Kudus di Jawa Timur dengan Banjarmasin. Jaringan perdagangan dimulai Empu Jatmika sebagai anak saudagar Keling, pendiri tahta di negara Depa, dan Raden Sekar Sungsang alias Kimas Lelana, anak angkat Juragan Balaba dari Surabaya, pendiri tahta negara Daha. Empu Jatmika membangun bandar di Muara Rampiau, dan telah masuk dalam jaringan perdagangan Majapahit. Menurut M. Idwar Saleh, letak Muara Rampiau di sekitar Pematang Penyaungan dan sekitar Kampung Marampiau, Kecamatan Candi, Laras Selatan. Selanjutnya, Raden Sekar Sungsang mendirikan bandar di Muara Bahan. Hikayat Banjar telah menyinggung tentang Surabaya, Gresik, dan Giri. Surabaya sejak abad ke-14 sudah merupakan pelabuhan. Berdasarkan bukti-bukti arkeologis, berbagai temuan keramik di perairan Sungai Nagara dan Sungai Bahan, perbandingan Hikayat Banjar dengan tutur candi, dan Babat Demak, Hikayat Demak, disertai kedekatan geografis Jawa Timur dengan Banjarmasin. Juga pesatnya arus perdagangan maritim pada periode abad ke-15. Maka sudah dipastikan Raden Sekar Sungsang, anak Juragan Balaba, merupakan pedagang muslim yang mencoba membangun jaringan kuasa, power di istana negara Daha. Namun, karena kekuatan komunitas Hindu-Buddha serta masih banyaknya komunitas Dayak, Biaju-Ngaju, Manyan, Lawangan dan Bukit yang memiliki kepercayaan Kaharingan dan Balian, maka penyebaran Islam secara struktural oleh Sekar Sungsang mengalami kegagalan. Menurut Siti Camamah, unsur Islam dalam Hikayat Raja-Raja Banjar dan Kota Waringin adalah sebagai pemberi benih, bahwa Islamisasi Banjarmasin tidak bisa dilepaskan dari Sunan Giri, yang sangat aktif dalam melakukan aktivitas dakwahnya dalam abad ke-15. Sunan Giri dan Sunan Bonang dalam abad ke-15 telah berdakwah ke Muara Bahan. Sunan Giri dan Sunan Bonang membentuk jaringan perdagangan dengan komunitas Bakumpai, yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Raden Sirapanji Kesuma, anak Raden Sekar Sungsang dengan Puteri Kalungsu, Ratu Negara Dipa. Menurut Riklef, yang mengambil sumber Babat Tanah Jawi menyebutkan bahwa Sunan Giri adalah anak angkat seorang saudagar wanita, Danis Lombar, Umar Zainuddin, dan Hikayat Banjar sangat jelas memaparkan peran Nyai Suta.
Ageng Pinati, seorang anak bangsawan China Muslim dari Palembang, ibu angkat Sunan Giri yang berperan aktif dalam perdagangan hingga ke Banjarmasin. Tokoh wanita yang menjadi Syah Bandar di Gresik, yang bernama Nyai Ageng Pinati, disebutkan dalam Babat Demak, Babat Gresik, Hikayat Banjar dan Tutur Candi. Jika melihat berbagai bukti historis, maka jaringan pedagang dari Surabaya, Gresik, Giri dan Kudus tidak bisa dilepaskan dari jaringan sosial pedagang-pedagang China Muslim yang aktif melakukan perdagangan internasional. Sejak Laksamana Cheng Ho diutus kaisar dari dinasti Ming, yakni Kaisar Yongli. Kaisar ketiga dinasti Ming ini merupakan kaisar yang beragama Islam. Pedagang-pedagang China Muslim dari Kanton tentu telah sampai pula ke Jawa Timur dan aktif berdagang hingga ke Banjarmasin sejak abad ke-15. Jaringan pedagang China dan mubalik lainnya yang berpusat di Surabaya, Gresik, Giri dan Kudus berhasil melakukan Islamisasi pada orang-orang Biaju, Ngaju, Bakumpai. Komunitas Bakumpai berhasil menyerap keahlian dagang para pedagang yang datang melalui rute Malaka, Banjarmasin, Sulawesi Selatan ke Maluku. Kemudian bersama komunitas negara Alabio Amuntai serta Kalua membangun jaringan perdagangan dari hulu-hulu sungai di pedalaman ke muara-muara sungai hingga ke Bandar Masih yang bertumbuh pada awal abad ke-16. Komunitas pedagang Melayu yang dipimpin Patih Masih, seorang saudagar Melayu, orang besarnya di Muara Kuin, membangun jaringan dengan komunitas rantauan Bakumpai dan jaringan pedagang di sekitar Bandar Muara Bahan, serta melakukan komunikasi aktif dengan bubuhan tutus raja-raja, khususnya Pangeran Samudera, sehingga berhasil membangun jaringan kuasa di Kuin, Banjarmasin. Untuk memperkuat legitimasi politiknya, kuasa Banjarmasin membangun relasi dan jaringan dengan Kesultanan Demak. Banjarmasin dalam tahun 1520 telah membayar upeti kepada Demak. Syarat dari hubungan pembentukan relasi dan jaringan ini merupakan bagian dari sebab khusus Islamnya Pangeran Samudera, yang kemudian bergelar Sultan Suryanullah atau Sultan Suryansyah. Bukti arkeologis dari peninggalan Sultan Suryansyah adalah kompleks pemakaman Sultan Suryansyah dan Masjid Sultan Suryansyah di Kelurahan Kuin, Banjarmasin. Kompleks pemakaman dan masjid dibangun di tepi Sungai Kuin, tempat aktivitas kehidupan orang Banjar dalam membangun Kesultanan Banjar yang dinaungi oleh agama Islam sebagai landasannya. Kesultanan Banjarmasin yang mengayomi komunitas pedagang karena semua kesultanan Islam melindungi perdagangan, sekaligus sebagai kerajaan yang mengandalkan perdagangan lada. Dengan Syah Bandar yang terkenal bernama Goja Babu berkebangsaan Keling, khususnya sejak abad ke-17 dan 18 berhasil membentuk jaringan pedagang dari pedalaman ke muara sungai, dari muara sungai hingga ke muara sungai Barito yang langsung bersambung dengan Laut Jawa. Banjarmasin telah masuk dalam jejaring perdagangan internasional. Menurut Tome Pires, Banten merupakan tempat pedagang-pedagang dari Palembang, Pariaman, dari Lawe dan Tanjung Pura. Pedagang-pedagang internasional juga berdatangan ke Banjarmasin. Pada akhir abad ke-18 dan pertengahan abad ke-19, pedagang-pedagang Bakumpai, Nagara, Alabio, Amuntai dan Kalua telah langsung berhubungan dengan cokung-cokung China. Pedagang-pedagang lokal mengalami mobilitas vertikal, yang juga memiliki posisi sebagai kelas menengah di Banjarmasin. Mereka sebagian menjadi haji dan ikut mendinamisasi komunitas Banjarmasin. Abad ke-17 orang Banjarmasin sudah ada yang naik haji. Meskipun perjalanan haji dari Nusantara dengan kapal layar ke Jeddah mencapai waktu 6 bulan lamanya. 2. Saluran perkawinan. Islamisasi melalui saluran perkawinan berhasil membentuk jaringan emosional, bubuhen. Kenyataan ini dilukiskan oleh Meijer tentang perubahan agama komunitas Dayak Biaju, Ngaju dari keharingan kepada agama Islam. Perkawinan dilakukan oleh individu-individu pedagang muslim dengan perempuan-perempuan dari etnis Biaju, Ngaju, Bakumpai, Manyan, Lawangan, dan Bukit. Perkawinan juga dilakukan para ulama dengan berbagai etnis di Banjarmasin. Menurut Anthony Reid, para perempuan Banjarmasin yang telah menikah dengan pedagang-pedagang muslim sangat ketat dalam menjaga martabat diri dan suaminya jika telah menikah.
Pada abad ke-18 hingga abad ke-19 ditandai munculnya bubuhan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan bubuhan anak cucu 10 dari Syekh Abdul Hamid Abulung dan bubuhan datu-datu lainnya. Bubuhan-bubuhan membentuk komunitas muslim secara meluas di Banjarmasin bagian selatan, tengah dan timur Kalimantan. Perkawinan juga dilakukan oleh bubuhan tetus raja-raja Banjar dengan berbagai etnis di Banjarmasin, baik etnis Dayak maupun dengan perempuan dari etnis Melayu, Jawa, Bugis, Makassar dan Wajo. Antar personal dalam bubuhan melakukan perkawinan campuran yang menghasilkan generasi campuran, mixing generation. Dalam generasi campuran ini makin menguatkan komunitas muslim di Banjarmasin sejak abad ke-15 sampai sekarang. 3. Saluran tasawuf dan tarekat. Saluran islamisasi melalui tasawuf dan tarekat di Banjarmasin melalui saluran tasawuf sunni dan tasawuf falsafi. Istilah tasawuf sunni dan falsafi sangat jelas diuraikan oleh Alwi Shihab dalam bukunya Antara Tasawuf Sunni dan Tasawuf Falsafi, Akar Tasawuf di Indonesia. Saluran tasawuf sunni dipelopori Khatib Dayan pada awal abad ke-16. Dilanjutkan oleh Khatib Banun dari Bakumpai. Khatib Banun adalah mertua Sultan Hidayatullah tahun 1570 sampai tahun 1595. Bergelar Kiai di Podok. Kemungkinan alumnus pesantren Demak. Abad ke-17 muncul ulama dari Balangan, yakni Syekh Zainal Abidin atau Datu Kandang Haji. Sementara di rantau dipelopori Datu Ujung. Dan menjelang akhir pertengahan abad ke-18, saluran islamisasi tasawuf sunni digerakkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Awal abad ke-19 dan seterusnya dilanjutkan oleh zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tasawuf falsafi kemungkinan dimulai sejak awal abad ke-16 oleh Syekh Abdul Malik dari Aceh. Pada abad ke-17 muncul ulama besar tasawuf falsafi, yakni Syekh Ahmad Syamsuddin Al-Banjari di Martapura. Akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18, paham tasawuf falsafi dikembangkan Syekh Sirajul Huda atau Datu Sanggul, Datu Suban dan Datu Nuraya di kawasan rantau. Sementara di negara dilakukan oleh Syekh Muhammad Tahir atau Datu Negara. Di Margasari muncul Syekh Yusuf Haid, sementara dikeluar oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, yang terkenal dengan kitabnya Ad-Durrun Nafis. Di Martapura oleh Syekh Abdul Hamid Abulung. Sementara di kawasan Pelaihari dikenal Datu Insat, Syekh Samada dan Datu Mastanian. Di Pulau Datu, Batakan dikenal Datu Pamulutan, Syekh Muhammad Taher. Jaringan tasawuf sunni dan falsafi sebagian dikembangkan ulama jaringan Haramain yang berasal dari luar Banjarmasin, dan sebagian ulama jaringan Haramin yang memang belajar di Mekah dan Madinah. Sementara itu, jaringan tarekat sejak awal abad ke-16 hingga abad ke-19 berkembang di Banjarmasin. Jaringan ulama tarekat dan jaringan ulama Haramin dengan lengkap telah dikaji oleh Rahmadi dalam tulisannya yang berjudul Jaringan Intelektual Ulama Banjar Abad 19 dan 20. Studi tentang proses pola dan ekspansi jaringan tarekat itu antara lain tarekat Syatariyah, Naksabandiyah, Khalwatiyah, Syazaliyah dan Samaniyah. Juga dikembangkan jaringan ulama dari golongan tasawuf. 4. Saluran birokrasi pemerintahan Kesultanan Banjarmasin pada fase awal. Sejak abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-18 belum secara langsung berfungsi dalam islamisasi. Fungsinya sekedar simbol, baru pada akhir abad ke-18. Birokrasi pemerintahan Kesultanan Banjarmasin menempatkan lembaga mahkamah syariah sebagai birokrasi peradilan, yang justru berperan mengembangkan jaringan islamisasi ke berbagai pelosok Banjarmasin melalui peran mufti, kadi, khalifah, khatib, penghulu dan bilal. Tentang posisi penghulu dan tugas-tugasnya, khususnya pada zaman Belanda, telah dibahas oleh G. F. Rijver. Beberapa studi tentang sejarah Islam di Indonesia tahun 1900 sampai tahun 1950, yang diterjemahkan oleh Tujima dan Yesi Augustin. Birokrasi Kesultanan Banjar ini dimantapkan oleh Sultan Adam Al-Wasiku Billah pada awal abad ke-19. Melalui konstitusi yang dikenal sebagai Undang-Undang Hukum Sultan Adam. Jaringan mahkamah syariah dengan islamisasinya dipegang oleh bubuhan Tuan Surgi Syekh Muhammad
Arsyad Al-Banjari. Jaringan birokrasi memberi dampak yang sangat luas dalam menjaga kewibawaan Kesultanan Banjarmasin sebagai kesultanan yang mengayomi seluruh rakyatnya. 5. Saluran pendidikan. Pada abad ke-15 hingga abad ke-16, jaringan pendidikan di Banjarmasin masih bersifat personal dan komunitas yang terbatas. Dikembangkan para pedagang dan para mubalik. Jaringan pendidikan tersistematis sejak abad ke-17 oleh pesantren Datu Kandang Haji Syekh Zainal Abidin dengan sistem pengajian Balangan di Balangan. Dirantau pada akhir abad ke-17, jaringan Datu Ujung di Banua Halat mengembangkan pesantren bagi etnis Bukit setempat dan bagi komunitas Islam dilindungi oleh Kampung Garis Halat di dalam pagar yang dibatasi garis Sungai Halat Istanbul. Datu Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan pengajian sistem sorogannya berhasil mendidik jaringan bubuhan di Martapura. Kitab-kitab seperti Sabilal Muhtadin, Qaulul Mukhtasar, Tufatur Ragibien, Kanzul Ma'rifah dan lain-lain menjadi kitab utama dalam pengajian di pesantren dalam pagar. Pola pendidikan demikian terus dilanjutkan oleh zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Melalui pendidikan yang tersistematis menyebabkan pengembangan ajaran Islam dengan seluruh jaringannya memberi andil yang sangat besar dalam pembentukan kultur Islam di Banjarmasin, khususnya kawasan Kalimantan Selatan dan bagi komunitas Melayu Banjar di mana saja mereka berada. Pembentukan kultur Islam ditandai dengan dipelajarinya kitab-kitab karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari oleh berbagai halakoh pengajian yang dilakukan oleh para ulama dan dari kalangan zuriyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sendiri. 6. Saluran kesenian. Saluran kesenian dikembangkan oleh bubuhan tetus, bubuhan tuan guru dan bubuhan jabah. Kesenian wayang kulit Banjar, wayang orang, wayang gong, ba'da muluk, mamanda, madihin, balamut, barudat, japen, dan lain-lain. Kesenian tersebut sebagian besar merupakan pengaruh dari Sumatera sejak abad ke-17 hingga abad ke-19, kecuali wayang kulit Banjar yang memang berasal dari Jawa, khususnya dari Demak. Kesenian Bayun Maulud di Masjid Banua Halat Rantau sebagai peninggalan dari Datu Ujung. Sementara tradisi di Tambak Anyar, Martapura yang diselingi syair Huwal Awal Damai Dandam dan syair Hasan Hussein menunjukkan gejala adanya pengaruh Persia. Begitu pula dengan budaya membuat bubur Asyura setiap tanggal 10 Muharram. Berbagai saluran kesenian Banjar, termasuk perubahan dalam seni lukis, seni pahat, kaligrafi dalam rumah Banjar. Kesenian Banjar telah menunjukkan kentalnya pengaruh Islam. Berdasarkan proses Islamisasi Banjarmasin melalui berbagai saluran yakni perdagangan, perkawinan, tasawuf dan tarekat, birokrasi pemerintahan, pendidikan dan kesenian menghasilkan perubahan religiositas yang berdampak pada perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan menghasilkan perubahan falsafah hidup yang harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Ajaran-ajaran agama Islam membentuk struktur sosial dan budaya komunitas Melayu Banjar yang sebelumnya berkultur Kaharingan, Balian, Hindu dan Buddha. Ketika ajaran agama Islam membentuk struktur sosial dan kulturalnya, maka landasan filosofisnya tidak lagi berdasarkan pada kepercayaan lama, namun tentu pasti ada sinkritismus dalam budaya. Meski demikian, dalam perspektif Islam, sinkritismus tersebut harus dilihat dalam konteks penyebaran Islam dan tidak melanggar tiang iman dan tiang Islam. Landasan filosofis Melayu Banjar harus diambil dari etika Islam, yakni Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta berbagai ijma ulama yang mencerahkan kehidupan komunitas Melayu Banjar. Oleh sebab itu, orang Banjar tidak bisa dilepaskan dari ajaran Tuan Basar atau Tuan Surgi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dianggap guru besar dalam ilmu fikih dan tauhid di Kalimantan. Inilah yang disebut oleh Prof. Nur Haidi Hasan, guru besar Universitas Islam Kalijaga. Faham tasawuf Sunni arus utama yang memiliki peran dominan dalam membantu penyebaran Islam di Banjarmasin abad ke-15 sampai dengan 19. Tentu tidak ketinggalan pula ajaran heterodoks yang dikembangkan Syekh Abdul Hamid Habulung. 7. Menjadi Banjar, hasil dari Islamisasi Banjarmasin.
Kecerdasan etnis Dayak Banjarmasin dalam menghadapi era globalisasi abad ke-15 yang dimotori pedagang-pedagang Islam ditandai dengan adaptasi, difusi, asimilasi, dan akulturasi kebudayaan Dayak dengan kebudayaan Islam. Etnis Biaju Ngaju Bakumpai mengambil peran dinamisator perubahan ekonomi dari ekonomi subsistensi kepada ekonomi perdagangan. Bukan saja sekedar perdagangan sungai tetapi juga perdagangan maritim. Mereka berafiliasi dengan Bubuhan Tutus Raja-Raja Banjar dan membentuk hubungan simbiosis dalam perdagangan, termasuk menghadapi persaingan dagang dengan China dan Belanda. Etnis Dayak, Biaju, Ngaju, Manyan, Lawangan dan Bukit yang kemudian menerima Islam, bahkan kemudian secara cerdas langsung menyerap ajaran-ajaran Islam di negeri Mekah. Mereka menjadi tuan guru dan membangun komunitas Islam di wilayahnya. Jaringan Bubuhan Tuan Guru yang terbentuk setidak-tidaknya sejak awal abad ke-17. Sedemikian rupa, dengan cerdas dan dinamis membangun sel-sel jaringan saluran Islamisasi, dan menjadikan Islam sebagai identitas baru. Sungai sebagai sarana transportasi membentuk jaringan Bubuhan, kepentingan dan kuasa bagi komunitas Dayak. Menurut M. Idwar Saleh, sungai bagi orang Banjar memiliki peran yang sangat penting dalam seluruh aspek kehidupannya. Baik mandi, cuci pakaian, wudhu, dan transportasi. Kenyataan ini dapat dilihat dari bertumbuhnya kampung-kampung baru di tepi Sungai Barito. Sebagai akibat kemajuan perdagangan, sekaligus semakin urgens dan intensifnya sungai sebagai sarana komunikasi, transportasi, dan jenis perhubungan lainnya. Sebuah laporan Komisi Ilmu Pengetahuan Belanda tahun 1847. Di kawasan tepian Barito telah bertumbuh kampung-kampung baru. Dari hasil proses perdagangan dan Islamisasi Banjarmasin, bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca menjembatani komunikasi antar etnis Dayak dan etnis lainnya di Banjarmasin. Huruf Arab bukan saja menjadi alat untuk komunikasi melalui tulisan. Misalnya, surat-surat Sultan Sulaiman Saidullah kepada Gubernur Hindia Belanda ditulis dengan indah serta kertas yang bermutu. Selain itu, huruf Arab menjadi alat untuk menambah pengetahuan melalui kitab-kitab yang dikarang cendekia Banjar. Mereka menggunakan huruf Arab berbahasa Melayu Banjar. Etnis Biaju, Ngaju, Manyan, dan Lawangan yang tadinya beragama Kaharingan kemudian menjadi Dayak Islam. Etnis Biaju, Ngaju kawasan Muara Bahan dan sekitarnya yang telah memeluk agama Islam mengganti identitasnya dengan sebutan Dayak Bakumpai. Sementara etnis Bukit yang tadinya memiliki kepercayaan Balian kemudian menjadi Dayak Bukit Islam. Sebagian komunitas Batang Negara dan kelompok elit Istana Negara Dipa dan Negara Daha yang berasal dari Jawa, serta sisa-sisa dari suzerenitas kuasa Melayu, Sriwijaya di Tanjung Tabalong hingga Margasari, ikut melakukan perubahan kepercayaannya dari Hindu-Buddha kepada agama Islam. Hingga akhir abad ke-19, Islamisasi Banjarmasin berhasil merubah komunitas Banjarmasin dari ambang Barito hingga hulu Barito, lembah-lembah pegunungan Meratus, dan di kaki-kaki pegunungan itu kemudian menjadi komunitas-komunitas Islam. Etnis Dayak yang telah menerima Islam kemudian secara cerdas melakukan adaptasi, difusi, asimilasi dan akulturasi kebudayaannya. Daur hidupnya dengan ajaran-ajaran Islam menghasilkan format pribumisasi Islam. Mereka ikut membangun Kesultanan Banjarmasin, dan sebagian berhasil masuk dalam jaringan Tutus Raja-Raja Banjar. Posisi Sultan dan Bubuhan Tutus Raja-Raja memiliki otoritas tertinggi, sekaligus akan berimplikasi pada upaya pengayoman umat, sehingga kedudukan ini menjadi bagian penting dalam dinamika sosial politik di Nusantara. Mereka masuk dalam jaringan Bubuhan Tutus Raja-Raja Banjar karena hubungan perkawinan atau status mereka yang memang sebagai lelawangan sekaligus pemangku adat Dayak. Dayak Islam sebagai orang dagang sebagaimana konsep yang telah dikembangkan oleh W.F. Weerdheim dalam Religious Reform Movements in South and Southeast Asia. Orang dagang dari Dayak Islam bergabung dengan komunitas dagang Jawa, Melayu Malaka dan disatukan oleh Kesultanan Banjarmasin. Akibat afiliasi dan kongsi dagang, serta hubungan dinamis yang kontinu dengan Kesultanan Banjarmasin, menyebabkan identitas Dayak lebur dalam identitas Banjar.
Kesultanan Banjarmasin telah mengikat segala macam kepentingan Bubuhen melalui kekuasaan yang mampu mengayomi rakyatnya. Mereka yang membawa dagangan dari pedalaman membawa dagangannya ke Banjar, dan yang datang ke pedalaman mendapat sebutan datang dari Banjar. Sementara pedagang yang lama, madam di Banjar, telah mendapat status sebagai telah menjadi orang Banjar. Kekuatan ikatan dalam bingkai religiositas Islam membentuk sebuah masyarakat baru yang diayomi oleh Kesultanan Banjar, sehingga terbentuk etnis Banjar yang memiliki bahasa dengan sebutan bahasa Banjar, memiliki aksara dan angka yang disebut aksara Melayu Arab Gundul, memiliki suatu ikatan nasion yakni Nasion Banjar. Islamisasi Banjarmasin menghasilkan identitas baru pada etnis Dayak Islam dan etnis lainnya seperti Jawa, Melayu, Bugis, Makassar, serta Wajo. Mereka juga menghasilkan generasi campuran, mixing generation karena perkawinan yang juga menjadi Banjar. Berbagai etnis ini disatukan oleh transformasi dan transkulturasi religiusitas secara jenius dari kepercayaan dan budaya Kaharingan, Balian, Hindu-Buddha kepada agama dan budaya Islam. Mereka memiliki bahasa Melayu Banjar sebagai lingua franca sekaligus sebagai bahasa pemersatu. Mereka memiliki sebuah negara bangsa, nation state, yang bernama Kesultanan Banjar. Karena itu, sebutan Banjar pada mulanya merupakan identitas kebangsaan, identitas tanah Banyu, dan identitas kebahasaan, serta identitas keagamaan. Meskipun yang terakhir ini diekspos secara politis oleh Belanda, untuk memisahkan antara sebagian besar Dayak yang menjadi Banjar karena Islam, dengan Dayak yang masih beragama Kaharingan, Balian atau yang menjadi Kristen. Inilah realitas historis terbentuknya bangsa Banjar, buah dari Islamisasi Banjarmasin sejak abad ke-15.